Halo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini kami akan melanjutkan recap alur cerita anime Inuyashiki bagian ketiga. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen kalian di video ini, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Setelah insiden huru-hara di kantor kepolisian kemarin malam, paginya pun tersiar kabar kalau Hiro telah membantai 119 orang yang terdiri dari pasukan khusus dan petugas polisi. Namun kabar buruk ini justru membuat sebagian orang malah memuja Hiro. Bahkan fans pembunuh berdarah dingin ini membuat sebuah situs untuk menampung penggemarnya. Pihak kepolisian pun mengadakan konferensi pers dan memastikan kalau Hiro tidak memerangi pihak polisi ataupun negara ini. Intinya kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap Shishigami Hiro, hidup ataupun mati. Berbeda dengan pernyataan pihak kepolisian, Hiro telah membajak siaran TV di seluruh Jepang dan menyatakan kalau dirinya akan menghancurkan negara ini. Dia benar-benar membenci Jepang dan menganggap semua warga adalah musuhnya. Dia akan membunuh semua orang di negara ini hingga tidak bersisa. Setelah menutup siarannya, banyak masyarakat yang menganggap remeh dan bahkan mengiranya gila. Namun kondisi itu berubah ketika Hiro mulai menghabisi masyarakat satu persatu melalui media ponsel. Lambat laun semua orang panik dan korban jiwa terus berjatuhan. Tidak peduli itu pria ataupun wanita, semua orang yang memegang smartphone bisa dipastikan tewas di tempat. Di saat yang sama, Ando menyadari kalau Hiro menggunakan sinyal HP sebagai media perantara pembunuhannya. Dan dengan bantuan Inuyashiki, dia membajak seluruh ponsel masyarakat dan meminta semuanya untuk segera membuang smartphone-nya agar mereka selamat dari serangan Hiro. Semua orang pun mulai membuang HP-nya dan proses pembunuhan Hiro langsung terhenti. Namun sepertinya membuang HP bukanlah solusi. Hiro pun kembali membajak seluruh TV dan menembaki semua warga tanpa terkecuali. Bang! 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 Tad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 . Dia pun terus menembak dengan tanpa emosi. Inuyashiki sangat bingung dan dia memutuskan untuk terbang demi menemukan Hiro. Sayangnya dia tidak sempat karena Hiro tiba-tiba memutuskan sinyal siarannya. Dia telah membantai 100 orang hari ini dan besok dia berencana untuk membunuh 1000 orang. Kendati situasi sangat mencekam, namun kegiatan sekolah tetap berjalan seperti adanya. Mari dan adiknya pun berangkat sekolah seperti biasanya. Dia pun tidak langsung pulang ke rumah karena temannya yang bernama Nao mengajaknya nonton. Di tengah jalan, dia melihat sebuah gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Nao pun lantas mengajak Mari untuk memasuki gedung tersebut dan melakukan pengamatan dari atas. Di saat yang sama, Hiro mulai beraksi dan menggerakkan kedua lengannya yang seakan-akan terlihat sedang mengendalikan sesuatu. Sesaat kemudian, sesuatu yang sangat mengerikan pun terjadi, di mana ada sebuah pesawat terbang yang jatuh tepat di pusat kota. Ando yang menyaksikan kejadian tersebut pun begitu terkejut dan sangat ketakutan. Adegan pun memperlihatkan puluhan pesawat di langit mulai berjatuhan karena telah kehilangan kendali. Semua mata tertuju ke atas langit dan seakan-akan tidak percaya dengan fenomena mengerikan yang terjadi. Kondisi yang cukup mengerikan ini juga disaksikan oleh Mari di atas gedung pencakar langit. Lebih parahnya lagi, salah satu pesawat tersebut menabrak gedung tempat Mari berada. Di waktu yang sama, Ando menghubungi Inuyashiki sambil terisak-isak karena Hiro telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Tanpa pikir panjang, Inuyashiki langsung terbang ke udara. Dia pun terkejut dan sangat sedih karena sudah terlambat menyelamatkan ratusan nyawa. Namun dia tidak bisa terus bersedih karena gelombang jatuhnya pesawat kedua telah datang. Hiro sendiri masih sibuk menggerakkan lengannya untuk mengendalikan dan menjatuhkan pesawat selanjutnya. Inuyashiki lantas bergerak cepat dengan menopang bagian kepala salah satu pesawat yang akan jatuh. Selain itu, dia juga berkomunikasi dengan Ando dan mengingat latihannya dalam mengendalikan mobil. Hal ini pun mulai diaplikasikannya pada pesawat yang berjatuhan. Situasi masih tidak terkendali, bahkan sayap pesawat yang ditopang Inuyashiki menabrak gedung hingga hancur. Pun demikian, Inuyashiki tidak mau menyerah. Alhasil,
Dia pun bisa menyelamatkan beberapa pesawat dengan melakukan pendaratan darurat di sebuah pesisir pantai. Para penumpang pesawat nampak begitu bahagia. Demikian juga dengan Inuyashiki yang masih tidak percaya berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. Sedetik kemudian, Inuyashiki menerima telepon dari Mari yang meminta bantuannya untuk diselamatkan. Insiden pesawat jatuh sebelumnya telah membuat menara pengamatan Shinjuku kebakaran hebat. Beberapa pengunjung berusaha memecahkan kaca gedung dengan benda seadanya, namun mereka tidak juga berhasil. Saat Inuyashiki hendak pergi menyelamatkan Mari, tiba-tiba saja Hiro datang dan menembaknya. Untuk yang kedua kalinya, Hiro begitu heran mengapa Inuyashiki tidak tewas setelah ditembak. Dia pun sadar kalau Inuyashiki adalah robot yang sama seperti dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan dan alasan Inuyashiki, Hiro pun lantas menangis. Dia memahami kalau dirinya adalah seorang penjahat, sementara Inuyashiki adalah pahlawannya. Inuyashiki sendiri tidak punya banyak waktu dan ingin segera menyelamatkan Mari, namun Hiro malah menghajar dan menembakinya secara beruntun. Merasa tidak terima, Inuyashiki pun menembak balik Hiro dan memberondongnya habis-habisan. Dia pun langsung terbang ke langit ketika Hiro hendak menembakkan senjata super di balik tangannya. Adegan kejar-kejaran dan pertarungan super epik pun terjadi di atas langit. Ledakan hebat juga terlihat mewarnai beberapa lokasi. Saat itu Inuyashiki begitu tertekan dan bingung karena Mari tidak memiliki banyak waktu. Mari juga berpesan kalau dia sangat mencintai semua keluarganya, termasuk Inuyashiki bapaknya sendiri. Sayangnya Inuyashiki tidak bisa berbuat banyak karena Hiro terus menembakinya. Pun demikian, Inuyashiki bertekad untuk menyelamatkan Mari apapun yang terjadi. Dia pun melawan balik dan mulai menyudutkan Hiro dengan ratusan serangan laser di punggungnya. Hiro pun langsung pingsan karena tidak kuasa menerima serangan kejutan dalam jumlah besar tersebut. Saat itulah sistem pertahanan dirinya bangkit dan menyerang Inuyashiki dengan serangan laser yang lebih besar. Walau sudah berusaha menghindar dan menyerang, namun Inuyashiki tetap tertembak dan tidak sadarkan diri. Sistem pertahanan diri Inuyashiki pun bangkit dan saling menganalisa dengan sistem milik Hiro. Jadi pada intinya, kedua robot tersebut tengah bertarung habis-habisan tanpa kesadaran masing-masing. Keduanya pun saling menyerang dan tidak mau mengalah. Ledakan besar pun terus bermunculan di atas langit, hingga Inuyashiki menembak jatuh sebuah satelit yang sebelumnya mulai hancur dan mulai menghunjam daratan. Serpihan satelit yang berjatuhan membuat Hiro kesulitan menganalisa posisi Inuyashiki. Saat itulah Inuyashiki muncul dari balik serpihan satelit dan mengunci Hiro dari belakang. Inuyashiki pun menghajar dan menghancurkan bagian belakang kepala Hiro, serta merusak kedua lengannya. Sesaat kemudian, Inuyashiki kembali bangkit karena dia terjatuh di sungai, sementara Hiro terkulai lemas karena terjatuh di tanah. Inuyashiki terbang dengan begitu cepat untuk menyelamatkan Mari. Sayangnya dia tidak berhasil menyelamatkan putrinya tersebut. Bahkan dengan kekuatan robot supernya, Mari tidak juga kunjung sadar. Dia pun menangis sekencang-kencangnya dan mengingat semua kenangannya bersama Mari. Dia pun terus memompa tubuh Mari, walaupun dia sebenarnya telah menutup kedua mata putrinya tersebut. Ketika dia mulai menyerah, tiba-tiba saja Mari menunjukkan reaksi kesadaran. Saat itulah dia langsung menggunakan kekuatannya dan berhasil menyadarkan serta menyelamatkan Mari. Setelah turun dari gedung dan diselamatkan, Mari pun langsung menangis sejadi-jadinya di pelukan sang bapak. Inuyashiki sendiri kembali terbang dan menyelamatkan semua orang yang terjebak di atas bangunan. Dia tidak pernah berhenti untuk terus menyelamatkan dan menyembuhkan para masyarakat. Dia bahkan tidak peduli untuk memperlihatkan kekuatannya di muka umum. Walaupun memakan waktu yang cukup lama, namun Inuyashiki ingin menyelamatkan lebih banyak orang. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia dilahirkan ke dunia ini. Di sisi lain, dua orang wanita menemukan Hiro yang masih tergolek lemah. Hiro meminta diberi air, dan tentu saja salah satu dari wanita tersebut memberikannya sebuah jus kaleng. Adegan pun memperlihatkan Inuyashiki yang telah pulang ke rumah, dan dia dinanti oleh semua anggota keluarganya. Semuanya telah mengetahui kalau Inuyashiki telah menyelamatkan banyak nyawa lewat siaran TV. Saat itulah Inuyashiki langsung meminta maaf dan memperlihatkan tubuh robotnya. Dia berkata kalau dia hanyalah sebuah mesin yang dibuat menyerupai sosok Inuyashiki Ichiro saja. Semua keluarganya pun sangat terkejut, namun mereka semua sadar kalau Inuyashiki adalah orang yang mereka kenal. Mereka semuanya pun menangis dan saling berpelukan satu sama lain. Shin pun berpindah di rumah Ando, di mana dia sangat terkejut melihat sosok Hiro yang tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Walaupun ketakutan,
Ando berinisiatif memperlihatkan majalah jam terbarunya pada Hiro. Anehnya, wajah Hiro langsung berubah girang dan bersemangat untuk membaca majalah tersebut. Sekembalinya dari toilet, Ando menyampaikan kalau Inuyashiki akan segera datang. Walau Hiro membunuhnya di sini, Ando sangat yakin kalau Inuyashiki tidak akan tinggal diam dan membuat perhitungan. Ando sangat geram karena Hiro tidak memiliki hati dan tega membantai ribuan nyawa tanpa penyesalan. Entah mengapa saat itu tiba-tiba Hiro menitikkan air matanya dan pergi begitu saja meninggalkan Ando. Di suatu tempat, Hiro nampak duduk termenung sendiri. Semua orang berharap dan memintanya untuk segera ditangkap serta diadili. Bahkan beberapa orang secara terang-terangan meminta Hiro untuk mati saja. Hiro sendiri tidak bisa menyapa Shion dan neneknya, walaupun dia sebenarnya ingin. Di sisi lain, hubungan Inuyashiki nampak semakin berkualitas dengan keluarganya. Mereka begitu menikmati waktu makan siang dan jalan-jalan santai bersama. Sekembalinya di rumah, Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika menginformasikan kalau ada asteroid raksasa yang akan menabrak bumi dalam waktu 3 hari lagi. Tentu saja keluarga Inuyashiki terkejut dengan kabar tidak menyenangkan ini. Keesokan harinya, kondisi lingkungan tiba-tiba sepi. Bahkan tidak ada orang sama sekali yang ngantor di tempat kerja Inuyashiki. Semua orang menyadari kalau serangan asteroid sama saja dengan akhir dunia. Di dalam kamarnya, Inuyashiki berkomunikasi dengan Ando dan berkata kalau dia akan berusaha menghentikan asteroid tersebut. Inuyashiki juga mengungkapkan kalau dia mendengarkan semua suara manusia di bumi yang meminta untuk diselamatkan. Ando pun menangis dan menilai kalau hidup ini tidak adil bagi manusia sebaik Inuyashiki. Dia pun selalu berdoa demi keberhasilan Inuyashiki. Pada malam harinya, Inuyashiki mulai mengisi tubuhnya dengan banyak air sebelum menjalankan tugas mulianya. Ketika hendak keluar rumah, dia bertemu dengan Mari. Mari pun menangis dan berusaha menghentikan bapaknya. Namun sang bapak hanya tidak ingin menyerah untuk menyelamatkan umat manusia. Inuyashiki pun langsung terbang menembus langit angkasa dan mendarat di batu asteroid yang sangat luar biasa besar. Dia pun menghempaskan banyak bebatuan dan melepaskan seluruh kekuatan senjatanya pada asteroid tersebut. Sayangnya, hanya secuil saja dari asteroid tersebut yang berhasil dihancurkannya. Walau sudah berusaha jungkir balik dan mati-matian menghancurkan asteroid tersebut, namun usaha Inuyashiki nampak sia-sia. Dia mulai pesimis, apalagi air di dalam perutnya yang merupakan sumber tenaga utamanya telah habis. Saat itulah Inuyashiki kaget, karena Hiro tiba-tiba muncul di sebelahnya. Hiro nampaknya juga ingin menghentikan ancaman asteroid ini layaknya Inuyashiki. Bagaimanapun juga, Hiro memiliki seseorang yang berharga untuk dilindungi, yaitu Ando dan Shion. Dia pun berencana meledakkan dirinya sendiri untuk mengubah arah jalannya asteroid. Dikarenakan tangannya sudah tidak ada, Hiro pun meminta Inuyashiki untuk menekan bola matanya, karena disitulah tombol untuk penghancuran diri berada. Sesaat kemudian, tubuh Hiro meledak hebat hingga membuat langit begitu terang. Sayangnya kondisi batu asteroid tidak berubah sama sekali dan tetap meluncur ke bumi. Hal ini seolah-olah membuat pengorbanan Hiro tidak ada gunanya sama sekali. Inuyashiki pun memastikan kalau dia meledakkan diri, maka asteroid ini benar-benar baru bisa menghilang. Dia kembali menyadari kalau ini memang adalah takdir yang sudah ditentukan untuknya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menekan kedua bola matanya. Sekilas Inuyashiki mengingat tentang beberapa momen bahagia bersama dengan keluarganya. Dan boom! Ledakan tubuh Inuyashiki membuat Ando menangis histeris. Demikian juga dengan seluruh keluarga Inuyashiki di bumi. Mereka sekeluarga menangis sesenggukan karena telah ditinggalkan oleh sang bapak untuk selama-lamanya.